Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengerjakan flash IC EEPROM Canon G2000 printer multifungsi print scan copy dengan error 5B00. Ya, kita langsung saja kita perhatikan ini printer dinyalakan langsung blinking ya. Selanjutnya kita cek status di monitor seperti apa. Kita masuk ke device and printer ya, kita masuk device and printer, lalu kita cari printer G2000 yang online ya, yang ready seperti ini. Kita klik printer properties, masuk ke tab maintenance ya, lalu kita klik view printer status. Kita akan melihat status errornya apa ya. Ini support kode 5B00. Ini adalah printer error 5B00, yang mana printer ini membutuhkan reset sebenarnya. Karena reset secara software tidak bisa, maka kita akan lakukan reset secara hardware, yaitu flash IC EEPROM-nya. Ya, selanjutnya kita perhatikan bersama. Kita akan bongkar printernya dulu, lalu kita ambil motherboardnya. Ya, perhatikan bagaimana cara bongkarnya. Kita mulai dari tutup yang belakang dulu, kita lepas bautnya ya. Selanjutnya kita buka cap yang ada di samping kanan, yang mana cap itu menutup motherboard ya, bisa diperhatikan ya. Kita congkel karena bentuknya klip-klipan ini. Langsung kita lihat motherboard ada di sisi kanan belakang ya. Sebelumnya, karena kita akan memiringkan printer, kita buka dulu tutup tabung infus ya. Itu tutup tabung dibuka karena berfungsi untuk mengunci agar tinta tidak melebar keluar ya. Perhatikan yang biru-biru itu dibuka ya. Dan selanjutnya kita mau lepas motherboardnya dengan memiringkan printernya agar tinta tidak kemana-mana. Perhatikan, kita lepasi semua kabel-kabel yang menempel di motherboard, kabel power, kabel dinamo, flexi head, flexi rumah cartridge, kita lepasi dulu. Selanjutnya kita lepasi baut-bautnya ya, diperhatikan sampai terbuka semua ya. Kita ambil motherboardnya ya. Ini mainboard dari printer G2000. Selanjutnya kita akan flash IC-nya. Nah, ini foot posisi IC di sini yang kecil ya, yang atas yang kecil itu. Kita akan flash IC-nya. Kita akan lepas dulu IC-nya. Selanjutnya kita akan flash menggunakan alat program. Nanti kita akan pasang kembali. Perhatikan cara mengambil IC-nya. Ini karena IC-nya cukup kecil, jadi perlu hati-hati agar kaki-kakinya tidak patah ataupun jalur yang ada di mainboard tidak patah. Maka menggunakan solder yang panas dan ujung solder yang lancip. Nah, kita perbaiki jalurnya. Nanti tinggal kita memasangnya setelah selesai melakukan flashing EEPROM-nya ya. Perhatikan, ini IC EEPROM-nya cukup kecil ya. Akan kita pasang IC yang kecil ini ke adapter program. Nah, itu adapter untuk kita program di alat programmer ya. Seperti ini alat program untuk memprogram IC. Ada beberapa
macam alat yang bisa digunakan, kita akan menggunakan Sophie 8 ini. Ya, seperti ini alat programnya. Seperti ini alat programnya. Ini merupakan service printer tingkat lanjutan ya. Jadi beberapa cara servis, dan ini merupakan cara servis untuk tingkat lanjutan karena kita membutuhkan alat tambahan yaitu alat programmer untuk memprogram IC seperti ini ya. Kita perhatikan, kita menggunakan software program yang sudah terinstall di laptop, software program bawaan, lalu kita akan baca IC-nya sesuai kode yang ada di atas IC ini. Jadi IC yang ada kita baca dengan software sesuai kodenya. Kita samakan dulu kodenya berapa dan kita samakan di programmer, di softwarenya ya. Kita cari persamaannya dulu sehingga software nanti mengenali IC tersebut, karena kalau beda IC, beda kode serinya, software kita memasukkan kode seri di softwarenya salah, maka tidak akan terbaca IC-nya itu. Baik, kita sudah menemukan kode IC-nya. Selanjutnya kita read, kita baca, ternyata IC masih bisa terbaca, berarti IC tidak masalah, kita bisa program ulang. Bagaimana caranya? Kita harus mempunyai master bin-nya ya, master kode EEPROM-nya di setiap printer, karena beda printer beda kode EEPROM-nya. Nah, kita punya masternya, master yang EEPROM normal. Jadi kita ambil, lalu kita akan tumpukkan program di IC tersebut. Nah, ini proses sudah berjalan. Tadi warna merah itu menghapus dan membaca atau menulisi IC, dan berhasil ketika kita proses tadi itu berhasil. Selanjutnya kita akan memasang kembali di posisi semula. Karena IC ini masih bagus, kita bisa program dan kita bisa pasang lagi. Berbeda kasusnya kalau IC-nya rusak, tidak terbaca, atau IC-nya kakinya patah, seperti itu, kita tidak bisa memasang kembali. Kita harus mengganti IC EEPROM yang baru. Perhatikan, kita cukup menggunakan solder, tapi dengan solder yang bagus ya, soldernya panas dan ujungnya runcing atau lancip, karena kaki satu dengan kaki yang lain harus terhubung ke jalur mainboard dan tidak boleh gandeng antara kaki satu dengan yang lain, karena akan short atau menyebabkan pembacaan EEPROM error. Nah, ketika nanti dipasang terjadi error dikarenakan pemasangan tidak pas, maka akan muncul error 6800. Jadi error kode 6800 adalah error IC EEPROM-nya bermasalah. Ya, diperhatikan, IC EEPROM sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya kita akan kembalikan ke unit printernya. Kita pasang lagi ke unit printernya. Ya. Diperhatikan, ketika kita tadi melepas, maka kita perhatikan ulang bagaimana kita mengembalikan atau memasang ke posisi semula. Ketika kita tadi melepas ya 1 2 3, maka pengembalian juga harus 1 2 3 harus terpasang semua. Jangan sampai ada yang lupa. Kita sudah melepas beberapa kabel dan kita juga harus memasang kembali ke posisi semula. Baik, silahkan disimak dan diperhatikan.
ya, perlu diperhatikan. Pemasangan kabel fleksi harus hati-hati, harus center, tidak boleh miring. Begitu juga yang klip. Nah, karena ada kabel fleksi yang memakai klip, kita harus memasangnya dengan pas, ya. Diperhatikan, karena kenapa? Karena kalau kita memasangnya tidak pas, maka akan terjadi masalah, mungkin dari pergerakan cartridge-nya bermasalah, atau bahkan bisa short, konslet, sehingga timbul masalah baru, ya. Kita mengerjakan satu masalah untuk mencari solusi, tapi kalau karena kita tidak hati-hati atau teledor, maka kita bertemu dengan masalah yang baru lagi. Satu belum kelar, ketemu masalah selanjutnya. Maka ini perlu diperhatikan di bagian apa saja. Jadi ketika kita melakukan penservisan atau pengerjaan perbaikan, maka perlu diperhatikan, harus hati-hati, harus teliti, dan harus maksimal yang kita bisa. Maka insya Allah kita akan menemukan jalan keluar yang terbaik, ya. Baik, ini sudah terpasang semua, kabel power juga sudah dipasang. Kita tutup lagi, ya. Itu yang biru-biru sudah ditutup kembali, itu pengunci laju tinta. Selanjutnya kita akan lakukan tes print. Bagaimana hasilnya? Apakah berhasil atau tidak? Kita perhatikan. Ya, kita nyalakan printernya terlebih dahulu. Seharusnya kalau berhasil tidak blinking, ya. Tidak blinking kedip atas bawah itu. Yang hijau oranye harusnya. Biasanya setelah kita flash, printer menandakan blinking seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini kita minta resume untuk cleaning di awal. Kita tekan tombol stop reset kurang lebih 5 detik. Ditekan dan ditahan. Ya, 5 detik cukup. Printer akan melakukan proses cleaning atau inisialisasi awal. Kenapa? Karena kita menggunakan IC EEPROM baru. Jadi IC EEPROM baru seperti kita baru saja membuka printer baru, maka memerlukan proses inisialisasi. Ya, seperti ini kita tunggu proses inisialisasi sampai kedipnya hilang dan printer berstatus ready atau online siap untuk mencetak. Ya, kita tunggu saja prosesnya karena ini juga cukup lama, seperti printer baru buka unit, ya. Baru buka unit baru itu proses inisialisasi cukup lama, ya. Kita lihat. Oke, ini sudah, ya, sudah tidak berkedip, berarti printer sudah siap mencetak. Sebelumnya kita pastikan dulu, ya. Sebelum mencetak kita akan pastikan dulu statusnya, ya. Baik, kita lanjut di device and printer. Kita lihat printer properties, ya. Kita lihat printer properties, maintenance, view, printer status. Baik, bisa dilihat, ya, printer is online. Ya, berarti printer sudah normal kembali dan siap digunakan. Kita akan lakukan tes print nozzle check. Oke, kita lakukan nozzle check, print nozzle check. Bagaimana hasil cetak dari masing-masing warnanya. Cyan, magenta, yellow, black, bagaimana? Alhamdulillah ini berhasil. Hasilnya keluar, ya. Nozzle-nya sudah keluar, printer sudah normal. Kita lakukan lagi sekali lagi dengan print test page. Bagaimana hasilnya? Kalau sudah tidak ada kendala, berarti printer sudah normal dan bisa digunakan lagi seperti semula. Baik, kasus ini, flash ini berlaku di hampir beberapa printer terbaru kali ini, karena ketika dilakukan reset secara software tidak jadi, tidak bisa, tidak berhasil, maka printer harus dilakukan
flash IC seperti ini. Ya. Sekian pembelajaran pada kali ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih.